Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang partikel penyusun materi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagian apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup. Yang kedua, proses pembentukan molekul. Yang ketiga, sifat dan kegunaan bahan serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Partikel dalam benda dan makhluk hidup. Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi tersebut. Partikel dapat berbentuk 1. Atom, yaitu bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. 2. Molekul, yaitu gabungan antara dua atom atau lebih melalui ikatan kimia. 3. Ion, yaitu atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan listrik positif disebut dengan kation, sedangkan ion yang bermuatan negatif disebut anion. Sifat suatu materi atau benda yang berbeda disebabkan oleh perbedaan susunan molekul-molekul dalam materi itu, jenis ikatan kimia, serta perbandingan jumlah dan jenis dalam suatu molekul. Sekarang kita mempelajari atom dan partikel penyusunnya. Atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu 1. Inti atom terdiri dari neutron, tidak bermuatan, proton yang memiliki muatan positif, dan elektron yang memiliki muatan negatif. Adapun anak-anak, contoh atom helium seperti gambar tersebut. Inti atom terdiri dari proton, neutron. Elektron berada di kulit terluar. Molekul penyusun benda mati dan makhluk hidup. Materi atau bahan yang berbeda tersusun atas molekul-molekul berbeda, sehingga atom-atom penyusun juga berbeda. Selain adanya perbedaan molekul penyusun, adapun jumlah maupun jenis atom penyusunnya, juga terdapat perbedaan sifat-sifat suatu materi yang disebabkan oleh perbedaan susunan molekul dalam materi tersebut. Teori atom dalam perkembangannya mulai dari teori atom Dalton, teori atom Thomson, teori atom Rutherford, teori atom Niels Bohr, dan teori atom modern atau yang kita sebut dengan mekanika gelombang. Sekarang kita memahami teori atom Dalton. Atom digambarkan sebagai bola pecah yang sangat kecil. Atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom dari unsur yang sama memiliki sifat dan massa yang sama. Sebaliknya, atom yang berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda. Adapun senyawa adalah materi yang terdiri dari dua jenis atom atau lebih dengan perbandingan tertentu. Selanjutnya, reaksi kimia merupakan
penataan ulang atom-atom sehingga atom tidak berubah setelah reaksi. Teori atom Thomson. Menurut Thomson, atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif. Elektron-elektron tersebut tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Selanjutnya, yang ketiga, teori atom Rutherford. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif. Inti atom mengandung hampir seluruh massa atom dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif, seperti model tata surya. Yang keempat adalah teori atom Neil Bohr. Menurut Bohr, atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sementara itu, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan-lintasan tertentu atau orbitnya, atau yang disebut dengan kulit atom. Kulit atom yang paling dekat dengan inti atom mempunyai energi paling rendah. Kulit atom yang terletak jauh dari titik inti mempunyai energi yang lebih tinggi. Yang kelima adalah teori atom modern. Dalam teori ini dikemukakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom, yaitu elektron, proton, dan neutron. Elektron mengelilingi inti atom dengan kecepatan cahaya. Elektron tersebut digambarkan seperti awan elektron. Selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari apa itu nomor atom dan nomor massa. Jika dilambangkan X adalah melambangkan lambang atom, A adalah melambangkan nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah neutron. Lambang Z sama dengan nomor atom sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Unsur adalah zat murni yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia. Contohnya oksigen, besi, dan emas. Isotop merupakan atom-atom dari unsur yang sama, memiliki nomor atom sama, tetapi nomor massanya berbeda. Berikut contohnya, ada karbon dengan nomor atom 6, nomor massa 12, sedangkan karbon yang lain nomor atom 6, nomor massanya 13. Isoton adalah atom-atom dari unsur yang berbeda, memiliki nomor atom dan nomor massa berbeda, tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Contohnya Na dan Mg. Na memiliki nomor atom 11, nomor massa 24, sedangkan Mg memiliki nomor atom 12, nomor massanya 24. Isobar adalah atom-atom dari unsur yang berbeda, memiliki nomor atom yang berbeda, tetapi memiliki nomor massa yang sama. Contohnya, atom P memiliki nomor atom 15, nomor massanya 31, dan atom S memiliki nomor atom 16, nomor massanya 30. Prinsip pembuatan molekul. Bagian yang dipelajari
Jadi yang pertama konfigurasi elektron, yang kedua identifikasi unsur. Molekul dapat dinyatakan dengan rumus kimia yang menunjukkan jenis dan jumlah atom penyusun molekul tersebut. Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibedakan menjadi dua, yaitu molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur merupakan gabungan dua atau lebih atom sejenis. Misalnya, O2. Molekul senyawa merupakan gabungan dua atau lebih atom yang berbeda jenis. Misalnya, H2O. Anak-anak semua, selanjutnya kita akan mempelajari konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron yakni susunan pengisian elektron dalam kulit-kulit atau subkulit suatu atom. Aturan pengisian elektron menurut Pauli pada 4 kulit pertama adalah sebagai berikut. Tingkat energi ke-1 adalah kulit K. Jumlah elektron maksimal yang dapat menempati adalah 2. Kulit atau tingkat energi kedua adalah kulit L. Jumlah elektron maksimal yang dapat menempati adalah 8. Sedangkan kulit ketiga adalah M. Jumlah elektron maksimal yang dapat menempati adalah 18. Kulit yang keempat adalah kulit N. Jumlah maksimum yang dapat ditempati elektron adalah 32. Ketika kalian melakukan aktivitas berat, misalnya lari atau bersepeda, ion-ion di dalam tubuh akan keluar bersama keringat. Hal ini menyebabkan ion-ion dalam tubuh berkurang, sehingga tubuh terasa lelah. Selanjutnya, ion-ion dalam tubuh yang hilang tersebut akan dapat digantikan jika kalian makan atau minum, sehingga tubuh akan terasa segar kembali. Perhatikan, uji nyala beberapa senyawa yang mengandung unsur-unsur yang tertulis di bawahnya. Warna hasil pembakaran beberapa unsur alkali dan alkali tanah adalah sebagai berikut. Sifat-sifat bahan. Setiap benda memiliki kegunaan berbeda-beda tergantung sifatnya. Sifat benda dibedakan menjadi sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat dan tidak berhubungan dengan pembentukan materi baru. Sedangkan sifat kimia adalah merupakan karakteristik suatu materi yang berhubungan dengan interaksi antara materi tersebut dengan materi lainnya. Bisa digambarkan pada tabel tersebut bahwa ciri-ciri sifat fisika dan sifat kimia. Kegunaan dan pengaruh bahan terhadap kesehatan. Yang pertama adalah kaca, terbuat dari silikon oksida, kapur, soda, oksida logam berupa natrium, kalsium, magnesium, serta aluminium. Dari sifat-sifatnya, benda tersebut mudah pecah jika terjatuh. Jika mengenai bagian tubuh, pecahan kaca dapat membahayakan karena dapat menimbulkan luka.
Tanah liat dan keramik. Tanah liat terdiri atas butiran partikel liat halus. Tanah ini sukar dilalui air, tetapi mudah dibentuk. Oleh karenanya, mudah digunakan untuk berbagai kebutuhan manusia, seperti batu bata, gunting, dan gada. Efek bahaya yang ditimbulkan dari keramik ini ada unsur zirconium. Zirconium ini dapat memberi efek buruk karena dalam jangka waktu yang panjang bisa mengakibatkan penyakit kanker kulit. Selanjutnya adalah serat. Berdasarkan asal bahannya dikelompokkan menjadi serat alami dan serat sintetis. Karet. Berdasarkan asalnya, karet dapat berasal dari alam maupun sintetis. Sifat karet alam diantaranya memiliki daya elastisitas dan plastisitas yang baik. Pengolahannya mudah, tidak mudah aus, tahan terhadap keretakan, memiliki daya lengket yang tinggi terhadap bahan, serta tidak mudah panas. Kayu memiliki sifat keras dan kuat, tidak bisa menghantarkan listrik atau disebut isolator, tidak tahan terhadap air sehingga mudah lapuk, jika berada di tempat basah, kecuali kayu besi, kayu lin mudah dibentuk, serta massa jenisnya bervariasi. Plastik mempunyai sifat tidak menyerap air, ringan, tidak mudah pecah, lentur, mudah dibentuk, tembus pandang, bersifat isolator. Logam sebagian besar berwujud padat dan mudah berkarat, bersifat keras dan kuat, tidak menyerap air, tahan terhadap panas dan api, penghantar panas yang baik, serta dapat ditempa. Sebagian besar logam penting untuk kehidupan, namun terdapat beberapa logam yang sulit untuk dikeluarkan atau tidak dapat didaur ulang oleh tubuh. Bahkan banyak juga yang mampu menyebabkan penyakit-penyakit tertentu seperti ginjal, kanker, bahkan kematian. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu tentang partikel materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.